Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Faslun wa yustahabbu an takunal qira'atu. Nah, jadi di antara adab-adab dalam membaca Al-Qur'an adalah yustahabbu, dianjurkan, an takunal qira'atu, disunnahkan, an takunal qira'atu, hendaknya membaca akan Al-Qur'an fi makanin, di tempat, nadhifin, bersih, mukhtarin, yang terpilih. Jadi tempatnya tadi bersih, enak. Tulis, adapun membaca Al-Qur'an di kamar mandi, hukum apa? Secara jahr atau keras, haram, hukumnya haram. Membaca Al-Qur'an di kamar mandi dengan suara keras, jahar, hukumnya haram. Adapun sirron, adapun membaca Al-Qur'an dengan sirron, sirron tadi pelan, dalam maka hukumnya makruh. Pelan, sirron, pelan, iya, dalam hati. Artinya secara pelan, maka hukumnya makruh, bukan haram. Walihada, oleh karena itu, istahabba jama'atun, menganjurkan, mensunnahkan, jama'atun, oleh jamaah, sekelompok orang, minal ulama'i, dari kalangan para ulama, al-qira'ata fil masjidi, untuk membaca Al-Qur'an di dalam masjid, liqaunihi jami'an lin-nazafah, karena masjid adalah jami'an lin-nazafah, ya, karena terkumpul di dalamnya bersih. Jami'an lin nazafah, artinya secara global kebanyakan. Nazafah ganti, salah. Lin nazafati, jami'an lin nazafati, karena kebanyakan secara global masjid itu adalah tempat yang bersih. Wa syarafil buq'ati, dan tempat mulia, tempat yang mulia. Jadi masjid itu adalah tempat yang paling mulia yang ada di atas bumi. Dan tempat yang paling buruk yang ada di atas bumi adalah pasar, Wa muhassilan li fadilatin ukhra, dan karena sebab lain menghasilkan fadilah yang lain. Karena sebab kalau baca di masjid itu menghasilkan kepada fadilah yang lain. Wahiyal i'tikaf, yaitu adalah i'tikaf. Jadi kalau orang bacanya di dalam masjid, dapat pahala baca Qur'annya, dapat juga pahala i'tikafnya.
Fa innahu yanbaghi likulli jalisin fil masjid, maka semestinya bagi orang yang duduk di masjid, setiap orang yang pengen duduk di masjid apa ayyan wiyal i'tikaf, untuk berniat i'tikaf. Jadi kalau orang pengen masuk masjid, duduk di masjid, hendaknya apa? Jangan lupa, jangan lepas, jangan lalai untuk berniat i'tikaf. Sawaun aksara fi julusihi au aqal, sama halnya duduknya lama ataupun sebentar. Jadi mau lama mau bentar sunnah, dianjurkan untuk berniat i'tikaf. Bal yanbaghi, bahkan seyogianya awwala dukhulihi, ketika hendak memasuki al-masjidah, akan masjid, ayyan wiyal i'tikaf, untuk berniat i'tikaf. Jadi awal masuk masjid situ udah dihadirkan niat untuk i'tikaf. Wa hadzal adabu yanbaghi ayyu'tana bihi, dan adab ini semestinya untuk diperhatikan. Wa yusha'a dzikruhu, dan sering untuk disebutkan, dijelaskan, diberitahukan, disebarkan, di-share. Jadi kalau orang mau i'tikaf memasuki masjid, jangan lupa niat i'tikaf. Gitu. Wa ya'rifahu as-sigharu wal kibar wal awam, dan diketahui, artinya diajarkan kepada anak kecil ataupun orang awam dan juga orang-orang awam. Jadi i'tikaf tersebut diajarkan kepada anak-anak kecil dan orang-orang awam. Wa ya'rifahu as-sigharu wal awammu fa innahu mimma yughfalu anhu, karena ini adalah diantara hal yang banyak dilalaikan oleh banyak orang. Banyak lalaikan oleh banyakan orang. Jadi dari berdiam dirinya di masjid enggak dapat pahala i'tikaf kalau tanpa meniatkan hal itu. Wa amal qira'atu fil hammam, adapun membaca Al-Qur'an fil hammami, di hammam. Jadi perlu dibedakan antara hammam dengan baitul khala. Jadi kalau hammam itu adalah tempat mandi doang, bukan. Kalau di kita mah kamar mandi itu kan di dalamnya buat mandi iya, buat beol iya. Nah, kalau istilah hammam itu buat mandi doang, nggak bisa orang beol di situ. Itu namanya hammam. Kalau baitul khala yang tadi hukumnya telah kita jelaskan. Jadi kalau tadi yang di WC yang ada, artinya tempat untuk orang BAB di dalamnya, maka itu hukumnya kalau secara jahar haram, kalau secara sir tadi makruh. Nah, sekarang kalau rincian membaca Al-Qur'an di hammam, yaitu tempat mandi, artinya tempat mandi yang tidak ada di dalamnya untuk BAB, faqad ikhtalafas salafu, itu telah jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama salaf fi karahiyatiha, di dalam kemakruhannya. Faqala ashabuna la yukrah, sebagian ulama Syafi'i memandang tidak makruh. Wa naqalahul imamu, hal ini dinukil oleh al-imam al-mujma'u ala jalalatihi, yang disepakati akan keagungannya, Abu Bakr ibnul Munzir,
fil Asyrafi di dalam kitab Al-Asyraf. Jadi dinukil oleh Imam Abu Bakar Ibnul Munzir di dalam kitab Asyraf bahwa hukumnya tidak makruh. Anil Ibrahim An-Nakhai wa Malikin, dari Ibrahim An-Nakhai dan Imam Malik, wa huwa qaulu Atha, dan ini pendapat Atha. Ini pendapatnya Imam Atha. Wa dhahaba ila karahatihi jama'atun, dan sebagian orang menilai hukumnya makruh. Wa dhahaba ila karahatihi, dan sebagian orang menilai hukumnya makruh jama'atun oleh banyak orang, banyak jemaah. Artinya banyak orang menilai para ulama itu sebagai sesuatu yang makruh. Minhum, diantaranya Ali bin Abi Thalibin radhiyallahu anhu, rawahu anhu Ibnu Abi Dawud. Jadi Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa hukumnya membaca Al-Quran di dalam hammam itu makruh. Wahaka Ibnul Munziri, dan telah memaparkan Ibnul Munzir an jama'atin minat tabi'ina, dari sekelompok para ulama tabi'in, minhum Abu Wa'ilin, Syaqiq bin Salamah, wasya'biyyu wal Hasanul Bisriyyu, wa Makhulun, wa Qabisatu bin Du'aibin, wa rawainahu aidan an Ibrahim An-Nakhai. Wa hakahu ashabuna an Abi Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi wa hakahu ashabuna, kemudian hal ini juga telah dirinci, dipaparkan oleh para ulama kita dari Abu Hanifah. Wa qala Asy-Sya'biyyu, dan telah berkata Al-Imam Asy-Sya'bi, tukrahul qira'atu fi salasati mawadhi'. Jadi Imam Asy-Sya'bi mengatakan bahwa dimakruhkan membaca Al-Quran di 3 tempat. Fil hammamat, yang pertama di hammam. Hammamat itu apa? Hammamat jamak dari hammam. Hammam apa artinya? Wal khushush, wal hushush. Khusus itu WC, tempat qadaul hajat. Wa buyutir raha wa hiya tadur. Buyutir raha itu tempat penggilingan. Wa hiya tadur. Kenapa makruh? Karena orang enggak dengar. Tempat yang berisik gitu kan. Tadur itu ya muter. Jadi dulu kan tempat penggilingan itu ya enggak pakai mesin kayak sekarang. Tempat penggilingan yang jalan, lagi beroperasi. Jadi kan dulu ya itu caranya itu, ya intinya adalah bahwa manusia, orang-orang itu tidak bisa mendengar ketika apa yang dibaca di dalam keadaan atau di dalam tempat tersebut.
Terus Abi Maisarah, kemudian dari Abi Maisarah beliau berkata qala la yuzkarullahu illa fi makanin thayyib. Tidak disebutkan nama Allah kecuali di tempat yang bagus, yang baik. Wa amal qira'atu fit tariqi, adapun membaca Al-Qur'an di jalan, wal mukhtaru annaha jaizatun, maka pendapat yang terpilih adalah hukumnya boleh. Boleh. Ghairu makruhatin, tidak makruh. Id lam yaltahi sahibuha, kalau seandainya tidak mengganggu penggunanya. Jadi kalau selama tidak mengganggu pengguna jalan tersebut, maka hukum membaca Al-Quran di jalanan boleh, tidak makruh. Fa'inil taha anha kurihat, kalau seandainya mengganggu kurihat, makruh. Kalau seandainya mengganggu anha, dari membaca Al-Quran kurihat, maka hukumnya makruh. Kama karihan nabiyyu al-qira'ata linna'is, sebagaimana Nabi menghukumi makruh membaca Al-Quran bagi an-na'is. Apa an-na'is? Ngantuk ya. Kalau ngantuk makruh hukumnya membaca Al-Quran. Nah begitu juga membaca Al-Quran di jalan, kalau seandainya mengganggu pengguna jalan tersebut, maka hukumnya sama, makruh. Makhafatan minal khalti, jadi takut tercampur, atau dalam sebagian nusakh minal ghalti, takut salah. Takut terjadi kesalahan, khawatir terjadi kesalahan. Warawa Ibnu Abi Dawud, telah meriwayatkan Ibnu Abi Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u fit tariq. Warwiya an Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu annahu adzina fiha. Jadi diriwayatkan juga dari Ibnu Umar bin Abdul Aziz boleh atau mengizinkan orang membaca Al-Qur'an di jalanan. Qala Ibnu Abi Dawud, telah berkata Ibnu Abi Dawud, haddatsani Abu Rabi', qala akhbarana Ibnu Wahbin, qala sa'altu Malikan, saya bertanya, Ibnu Wahab ini bertanya kepada Imam Malik, anir rajuli yusalli min akhiril lail, tentang seseorang yang melaksanakan sholat pada akhir malam. Wa yakhruju ilal masjidi, kemudian keluar menuju masjid. Wa qad baqiya minas surati, dan masih tersisa minas surati, dari surat allati kana yaqra'u fiha, surat yang telah dibaca fiha, di dalamnya salat, syai'un, sesuatu. Jadi enggak selesai itu dibaca surat tersebut di dalam salat hingga akhirnya udah selesai salatnya, keluar tersisa surat tersebut. Qala ma'alamul qira'ata takunu fit tariq. Ma'alam al-qira'ata takunu fit tariq. Jadi saya tidak tidak tahu
ada orang yang membaca Al-Quran di jalan. Wa kariha dzalika, dan beliau menganggap tidak suka atau gimana, tidak menyetujui hal itu. Hadza isnadun sahihun an Malikin rahimahullah. Paham itu? Jadi Imam tanya, orang sholat di masjid tengah malam kemudian masih ada tersisa surat dari yang dibaca, gimana, boleh dibaca di jalan? Imam Malik mengatakan, saya tidak tahu bahwa tidak tahu ada orang yang membaca Al-Quran di jalanan. Beliau tidak menyukai hal itu. Wallahu a'lamu bissawab.